Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mengawali pertemuan ini saya ingin menyampaikan selamat tahun baru bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan khususnya tentu Jemaat GPI Sola Gracia dimanapun saudara-saudara berada. Khusus Jemaat GPI Sola Gracia di tahun baru ini ada beberapa keluarga yang sedang bepergian ke kampung. Dimanapun saudara berada, saya percaya dengan doa saya bahwa Tuhan senantiasa menyertai saudara berjumpa dengan keluarga di kampung. Dan kesempatan ini pada hari ini, Minggu 2 Januari 2022, kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita sudah memasuki hari yang kedua di tahun baru ini. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan saya rindu untuk menyampaikan pesan firman Tuhan. Sebelum menyampaikan firman, mari kita mau berdoa, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan ini. Kami bersyukur kami memasuki tahun baru, hari kedua, tanggal 2 Januari 2022. Semua karena kasih Tuhan. Tuhan berfirman lewat hamba-Mu, kami rindu untuk dilawat Tuhan. Sebab itu Tuhan tolong kami sekalian, biar lewat kebenaran firman-Mu kami dapatkan kekuatan baru terus untuk kami melangkah di tahun yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap untuk dengar berita firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, saya mau baca firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-31, ayatnya yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ayat ini menjadi ayat awal tahun 2022 di minggu pertama tanggal 2 Januari 2022. Firman Tuhan berkata begini, lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya, di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Lalu kemudian ayatnya yang ke-8 berkata demikian, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau, janganlah takut dan janganlah patah hati. Puji Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan. Saudara tahu perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan di bawah kepemimpinan Musa, lalu kemudian selanjutnya diteruskan oleh Yosua. Saya mau sampaikan bahwa hidup ini juga bagikan sebuah perjalanan bangsa Israel dalam perjalanan kehidupan rohani saudara dan saya. Dan kalau bersyukur kita ada di tahun baru, saudara-saudara, kebaikan dan kasih karunia Tuhan yang sudah menolong saudara, yang sudah menuntun Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Dan lewat firman Tuhan ini memberikan satu keyakinan kepada kita di tahun yang baru ini. Kita mau percaya, sebagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel dalam perjalanan, demikian juga Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Firman berkata, sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Kita memerlukan Tuhan dalam setiap saat dalam hidup ini. Apa terlebih untuk menjalani hari-hari ke depan. Karena kita tidak punya kekuatan lebih, saudara-saudara. Selain kita hanya minta, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong anak-anakmu. Tuhan tolong umatmu. Dalam langkah di tahun-tahun ke depan ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari ke depan. Tapi kita tetap menaruh percaya kepada Tuhan. Tuhan pemelihara dalam hidup. Saudara-saudara, ketika firman datang kepada Yosua untuk dia memimpin bangsa Israel dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, ada pesan yang Tuhan sampaikan kepada Yosua, engkau harus kuat dan teguhkanlah hatimu. Dalam tulisan kitab Ulangan di sini memberikan sebuah pesan, begitu juga dengan kehidupan saudara dan saya. Dalam perjalanan hari ini, hari yang kedua di tahun baru, kita harus terus memiliki kekuatan yang dari Tuhan. Sebab kalau engkau enggak kuat di dalam Tuhan, engkau akan terbawa arus dengan keadaan dunia yang semakin jahat. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan akan memberikan kepada saudara mampu dan sanggup untuk menjalani hal apapun yang engkau sedang hadapi. Saudara, hidup ini bukan berarti tidak ada tantangan, tidak ada masalah, saudara. Bangsa Israel dalam perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan ada banyak masalah yang mereka hadapi. Walaupun demikian tidak berarti Tuhan jauh dari mereka. Di tengah-tengah masalah itu Tuhan hadir kepada mereka. Firman berkata, mereka terus disertai oleh Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Penyertaan Tuhan menjadi bagian mereka dalam keadaan kondisi apapun. Tetapi Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya kepada mereka untuk mengajarkan mereka agar mereka terus tahu mau bersyukur kepada Tuhan. Firman berkata, dia akan berjalan di depanmu. Ia akan menuntun mereka. Begitu juga ia akan menuntun saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara, siapa yang menyangka kalau engkau bisa ada dan menikmati tahun yang baru? Kalau bukan karena Tuhan yang sudah menolong. Tahun 2021 sudah selesai, sudah berlalu, sudah dandakan kembali lagi.
Saya tidak tahu pengalaman apa yang saudara alami di tahun 2021. Entah mungkin saudara mengalami banyak tantangan, atau mungkin saudara banyak mengalami kemurahan, banyak mengalami berkat-berkat, mujizat-mujizat Tuhan. Semuanya itu ketika kita ada sampai hari ini, kita mau kembalikan syukur kita kepada Tuhan. Mau katakan terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk pengentaran Tuhan dalam hidup, baik dalam hidup pribadi maupun dalam kehidupan keluarga, saudara-saudara sekalian. Nah, firman berkata, dalam langkah selanjutnya engkau harus memiliki kekuatan yang dari Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dalam tulisan firman Tuhan dalam kitab Yosua pasal 1 selanjutnya, saya mau baca dalam tulisan firman Tuhan berkata, ayatnya yang ke-6 masih sama tulisan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau inilah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Saudara-saudara, tadi saya katakan, dalam hidup ini bukan berarti tidak ada tantangan, saudara-saudara, tidak ada pergumulan. Tetapi tantangan dan pergumulan dalam hidup ini Tuhan sedang membawa kita untuk diproses sedemikian rupa agar supaya kita memiliki kemurnian iman dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sebab tanpa diproses kita tidak akan menjadi murni-murni, saudara-saudara. Dan bagaimana untuk menjadi murni? Tantangan dan pergumulan itulah yang akan menjadikan kita murni. Dan kalau itu Tuhan izinkan ada di sekitar kita, saudara-saudara, kita hanya bisa berharap kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saudara-saudara sekalian agar saya mampu menghadapinya. Kita ada di tahun baru ini, saudara-saudara, dengan segala harapan ke depan untuk kita melangkah. Apa yang kita rencanakan, apa yang saudara rencanakan, mari tetap menaruh harap kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan yang mengatur setiap langkah hidup. Firman berkata bahwa Dia merancangkan hari depan yang penuh dengan segala pengharapan. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup ini, tetapi Dia berikan damai, sejahtera, dan sukacita dalam kehidupanmu, baik dalam hidup pribadi, dalam kehidupan keluarga. Maka lewat kesempatan ini juga saya terus mau berdoa bagi saudara-saudara, jemaat Tuhan dalam kehidupan keluarga, suami, istri, orang tua, dan anak, biar senantiasa terus ada dalam perlindungan Tuhan. Dalam pekerjaan, tugas-tugas, biar senantiasa Tuhan menyertai saudara dalam tugas dengan segala berkat-berkat yang terus Dia nyatakan dalam kehidupanmu, dan mengajarkan engkau untuk tetap setia kepada Tuhan, setia melayani, setia mengiring Tuhan, setia bersekutu, memiliki persekutuan hubungan dengan Tuhan dalam doamu. Nah, saudara-saudara, maka firman Tuhan berkata selanjutnya dalam ayat 9 dalam perjalanan Yosua, dalam tulisan di sini dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Artinya di sini memberi pesan kepada saudara-saudara masuk tahun yang baru, terus memiliki semangat yang baru di dalam melayani Tuhan. Energi yang baru di dalam engkau melayani dan mengiring Tuhan, menjalani hidup ini. Jangan gampang putus asa dan menyerah. Ya, apapun keadaan yang kau hadapi, tetap mempercaya Tuhan. Tuhan adalah pembela dalam hidup saya. Ya, mungkin saudara di tahun 2021 apa yang saudara inginkan, saudara rencanakan belum tercapai. Saya percaya ketika di tahun ini kita sungguh-sungguh dan setia kepada Tuhan, tidak mustahil tahun 2022 ini sesuatu akan terjadi dalam hidupmu, dan tentu untuk mendatangkan kebaikan di dalam engkau. Ada berkat, baik berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani Tuhan siapkan bagi engkau. Dan di ayat ini berkata, supaya dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Siapa yang tidak mau beruntung? Ya, baik dalam pekerjaan usaha, juga pun dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, suami istri. Firman berkata di sini, supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Saya dan saudara kita menghendaki, kita mau hal yang demikian. Maka saya mau sampaikan di tahun baru ini, puji Tuhan, saudara-saudara, kita adalah pribadi-pribadi yang beruntung karena kita punya Yesus. Sekali lagi, kita adalah pribadi yang beruntung karena kita punya Kristus yang adalah penolong dalam kehidupan ini, yang memelihara dan yang menjaga saudara dan saya, dan senantiasa menyatakan berkat-berkat-Nya di dalam hidupmu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sekalipun renungan yang singkat pada kesempatan ini dalam waktu yang terbatas, saya percaya berkat Tuhan jadi bagian ibu bapak sekalian. Puji Tuhan. Untuk sekian kali lagi saya mau sampaikan selamat tahun baru 1 Januari 2022. Berkat Tuhan, sukacita dan sejahtera dari Tuhan menjadi bagian saudara bapak ibu dalam hidup keluarga dan rumah tangga. Dan tetap setia melayani Tuhan, tetap setia di dalam Tuhan, tetap berharap dan menaruh percaya kepada Dia yang adalah Tuhan sumber segala berkat. Puji Tuhan, amin firman Tuhan. Mari saya mau berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur lewat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami terus menaruh harap kepada Tuhan, memiliki keteguhan iman, keteguhan percaya kami kepada Engkau. Apa terlebih di tahun yang baru ini, tahun yang Tuhan berikan kepada kami.
kami boleh melewati tahun yang lama dan ada tahun yang baru. Ada banyak kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan di tahun sebelumnya, dan kami percaya juga pun di tahun yang baru ini hal yang sama pun juga, bahkan lebih lagi dari itu, Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan tolonglah anak-anak-Mu, umat-Mu, khususnya jemaat GPD Sola Gracia, dimanapun mereka berada. Lawatan Tuhan jadi bahagian hidup mereka Tuhan. Di tahun yang baru ini memberi perlindungan yang sempurna, dan kehidupan mereka terus makin mengasihi Tuhan. Hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tetap menaruh percaya. Terima kasih Bapak, hamba berdoa. Ada jemaat Tuhan yang sedang bepergian keluar kampung, keluar daerah, di kampung. Tuhan tolong mereka dalam perkunjungan bersama dengan keluarga, berjumpa dengan keluarga, orang tua. Juga pun Tuhan ada bersama dengan mereka, beri perlindungan, jauhkan kecelakaan dan bahaya niat jahat orang jahat, dan mereka terus aman di dalam perlindungan yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, dan demikian juga mereka kembali ke Pusparaya dengan segala selamat. Biar nama Tuhan dipermuliakan, berkat Tuhan berlimpah, baik berkat jasmani terlebih berkat rohani. Gangguan kuasa gelap roh iblis Tuhan halaukan, kemenangan Tuhan jadi bagian kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, hamba serahkan semua jemaat dalam tangan-Mu, dan diberkati Tuhan dengan segala berkat-berkat-Nya. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Amin.